Haleluya, haleluya. Saya percaya ada sukacita buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Haleluya. Kembali lagi di dalam program Talking About Life Change yang ada, menceritakan perubahan hidup atau cerita-cerita tentang perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami secara pribadi. Haleluya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa mengubah manusia, tapi Tuhan bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Dan hari ini saya akan memperkenalkan bahwa kisah hidup seorang ibu yang luar biasa. Haleluya. Menghadapi proses tekanan dalam keluarga, dalam rumah tangganya, tapi dia selalu katakan di tengah penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang besar yang akan dinyatakan. Bisa saja untuk narasumber memperkenalkan diri secara langsung, nama secara detail. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketemu dengan saya ingin memperkenalkan diri pada acara Talking About Life Change pada malam hari ini. Nama lengkap saya adalah Ibu Angeline Astrid Pande. Saya dilahirkan di satu pulau yang terpencil yang ada di ujung timur berbatasan dengan negara Filipina, yaitu Pulau Talaut. Pada 27 Oktober 1978, dan saya sudah menikah dengan satu orang suami dan selamanya akan tetap satu orang suami. Amin, amin, amin. Dan mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Haleluya. Bisa langsung diperkenalkan mungkin nama suami, anak, 3, langsung diperkenalkan. Oke, puji nama Tuhan. Jadi suami saya berasal dari Minahasa, tepatnya di Desa Tompasok Lama, dan dia ketemu dengan saya waktu kami sama-sama ada di Talaut. Dia bernama Odi Lumenta. Oh, Odi Lumenta. Iya, Pak Odi Lumenta. Dan anak saya yang paling tua bernama Grandi Lumenta, yang kedua Pascal Lumenta, dan yang ketiga adalah Quinsley Lumenta. Oh, Pascal, Grandi, dan Quinsley Iya. Lumenta. Haleluya. Jadi orang dari Minasa. Oke. Jadi datang di Talaut dan jadian di sana. Luar biasa. Oke, haleluya. Dan saya percaya nanti Ibu Angeline ya, Ibu Angeline akan bersaksi. Ibu Angeline akan menceritakan perubahan hidupnya dan menceritakan proses yang dia alami itu sangat luar biasa. Tetapi ada mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Dan saya percaya saudara tetap dalam program ini, pasti saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum pastor mau tanya-tanya lebih jauh lagi dari Ibu Angeline, ada hal yang mendasar yang pastor mau tanya. Bagaimana latar belakang Ibu Angeline yang ada atau Ibu Angeline yang ada? Ini biasa dipanggil Angeline atau Angeline? Ya, puji nama Tuhan. Keseharian saya yaitu saya di kehidupan sehari-hari, saya waktu ketemu dengan suami pada waktu kami ketemu di Pulau Talaut beberapa tahun lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi ketika kami ketemu di sana, kami tidak pacaran. Kami langsung seminggu ketemu dan kemudian kami pulang ke kampungnya. Kemudian kami menikah di kampung Minahasa. Jadi seperti itu. Jadi ketika proses kehidupan keluarga kami ini berjalan, mungkin dikarenakan kami tidak mengalami proses pacaran ini, sehingga untuk belajar karakter satu sama lain itu tidak terlalu banyak tahu. Seperti itu, Pastor. Jadi nama saya itu keseharian dipanggil Angeline. Oh, Angeline dipanggil. Oke.
Nah, itu sebagian kesaksian baru Ibu Angelin bersaksi buat saudara atau cerita buat saudara. Dia akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya, saudaraku. Kan ini cerita-cerita tentang perubahan hidup. Jadi saya mau gali dulu lebih dalam lewat latar belakang Ibu Angelin. Latar belakang Ibu Angelin itu seperti apa? Artinya latar belakang secara pribadi itu seperti apa? Oke, puji nama Tuhan. Jadi latar belakang saya waktu belum ketemu dengan Yesus, waktu saya itu di Talaut itu, saya itu kalau ke ibadah itu cuma sekedar rutinitas. Artinya saya tidak mengalami sesuatu yang seharusnya jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Belum. Ketika saya menikah dengan suami saya ini, karena dia memang latar belakang kehidupan mereka itu, mereka sudah orang karismatik, dan saya adalah gereja yang besar itu, yang kalau di Talaut itu Germita, seperti itu. Jadi ketika saya menikah dengan dia, saya cuman sekedar ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan. Jadi tidak terlintas dalam pikiran saya, oh saya harus mengikuti karakter hidup Yesus sehingga cara berpandang saya itu berbeda. Tetapi saya belum mengenal seperti itu. Jadi sekedar pergi di ibadah itu cuma satu kebiasaan. Oh, jadi ke ibadah cuma satu kebiasaan. Iya. Jadi intinya latar belakang Ibu Angelin itu adalah Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Iya, tanpa jadi pertobatan. Kristen dari kecil tapi tanpa pertobatan. Iya. Nah, kalau latar belakang dulu kerja atau seperti apa? Oh iya. Jadi keseharian saya adalah seorang pegawai yang berdinas di salah satu dinas pendidikan. Oh, jadi latar belakang seorang pegawai yang berdinas di satu pendidikan, sekolah atau apa? Sekolah, SD, SMA? Sekolah, tepatnya SMA. SMA? Iya. Oke. Luar biasa. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara sudah mendengar. Jadi Ibu Angelin ini adalah seorang yang Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Haleluya. Jadi cuma datang ibadah, sekedar datang, tanpa mengalami Tuhan secara pribadi. Orang kalau hanya sekedar datang ibadah tanpa mengalami Tuhan secara pribadi, kehidupannya tidak akan berubah. Dan hari ini kita mau ceritakan perubahan hidup. Haleluya. Jadi kalau perubahan hidup itu bukan cuma sekedar datang ibadah, haleluya, tapi menyerahkan hidupnya secara total, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Awal kapan ketika Ibu Angelin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Haleluya. Di gereja kah, atau di rumah kah, atau di persekutuan doa kah, atau di jalan kah? Bisa saya kan Tuhan lakukan hal yang luar biasa seperti Paulus itu di jalan. Itu kapan berjumpa pribadi dengan Tuhan? Jadi perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan itu sekitar 2007, tahun 2007. Oh, tahun 2007. Oke. Tahun 2007 itu kebetulan saya menikah dengan suami saya ini, dan ketika kami sudah menikah, ketika lambat laun berjalan keluarga kami ini, dia adalah sosok yang berkarakter keras. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia seringkali itu melakukan sesuatu hal yang tak bisa saya terima secara manusia. Dan suatu ketika kami ada di Minahasa pada waktu itu, waktu kami persiapan untuk menikah, kami hampir tidak jadi menikah karena orangnya itu terlalu keras, artinya pemarah, kemudian tidak akan segala sesuatu yang dia buat kalau tidak sesuai itu dia akan menjadi orang yang garang seperti itu. Dan suatu ketika pada waktu kami sudah menikah, beberapa minggu sudah menikah, kemudian saya sudah melihat karakter hidupnya seperti itu. Tetapi saya berpikir begini, karena dia adalah seseorang yang tidak, artinya tidak ada saling keterbukaan di antara kami. Artinya selalu dia mengambil situasi bahwa
segala sesuatu yang dia kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang dia mau, seperti itu. Dan suatu ketika saya bilang begini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau seandainya Engkau Tuhan yang hidup, saya ingin saya punya kerja yang tetap, karena pada waktu itu saya belum menjadi seorang pegawai negeri, saya masih seorang honor. Dan ketika saya ikut suami saya tinggal di Minahasa, jadi saya meninggalkan kerja saya seperti itu. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bekerja, berarti saya harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika beberapa minggu kemudian saya berdoa seperti itu, tiba-tiba doa saya dijawab dan saya mendapat telepon dari Talaut yang mana saya sudah lulus jadi seorang pegawai negeri. Seperti itu, Pastor. Oh, luar biasa, luar biasa. Haleluya. Ibu Angelin sudah menceritakan latar belakangnya tadi sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan Ibu Angelin sudah menceritakan bagaimana perubahan hidup yang terjadi di dalam setiap kehidupannya secara pribadi. Ibu Angelin, kalau pastor mau tanya, ada enggak pengalaman supranatural ketika, atau cuma lewat doa terus Ibu Angelin mengalami Tuhan secara pribadi, atau lewat mujizat itu terus Ibu Angelin mengalami Tuhan secara pribadi? Artinya pengalaman supranatural ada enggak dengan Tuhan? Kalau Paulus kan dia waktu dia membunuh orang yang ada di Damsyik, dia melihat Tuhan. Contohnya pastor kan berjumpa pribadi Tuhan lewat sakit penyakit. Kalau Ibu Angelin seperti apa perjumpaan pribadinya dengan Tuhan? Jadi begini, setelah saya melihat mujizat itu, saya kemudian mulai mempercayai Tuhan. Dan ketika saya mulai mempercayai Tuhan, lambat laun kehidupan kerohanian saya itu terus dibangun. Artinya seperti ini, saya itu diproses dari kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga saya ini adalah rumah tangga yang hampir bercerai, seperti itu kalau kata kasarnya. Tetapi pada waktu saya mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan itu, karena pada waktu itu ketika saya semakin diproses itu, saya semakin cari Tuhan. Kemudian saya ketemu dengan, ada suatu kali saya ketemu dengan Tuhan, dia bicara secara langsung. Waktu saya mengalami itu di titik-titik saya tidak mampu, karena pada waktu itu kami sudah mengalami hubungan yang tidak baik antara saya dengan suami. Karena pada waktu itu suami saya adalah seorang yang suka memukul. Kemudian suami saya ini adalah seorang yang dia seorang yang pekerja keras, baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginannya apa yang saya lakukan, itu selalu dia main kasar, main tangan, dia pukul saya. Bahkan pada suatu waktu ketika saya sudah tidak mampu lagi, artinya di titik kejenuhan saya, karena saya berpikir saya semakin cari Tuhan, tetapi proses itu semakin membuat saya menekan saya. Tetapi ketika saya terus berjalan mengandalkan Tuhan, saya sadar bahwa itu ternyata proses yang saya ikuti itu untuk mengajarkan saya lebih lagi untuk mencari Tuhan. Dan ada satu titik di mana saya mendengar suara Tuhan, dia bicara begini, ketika Tuhan berlembaga atas hidupmu dan keluargamu, tidak ada satu kekuatan yang bisa memisahkan kalian. Amin. Haleluya, haleluya. Dahsyat, luar biasa Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Jadi Ibu Angelin mengalami Tuhan lewat proses keluarganya. Dia mengalami Tuhan lewat proses yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi di situ merupakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, cintailah proses dalam keluargamu. Mungkin itu salah satu cara supaya engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika diproses, jangan pernah protes. Haleluya, seperti Amin. itu. Haleluya. Luar biasa Ibu Angelin, dahsyat. Tuhan bawa itu luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Jadi Ibu Angelin mengalami proses dengan keluarganya itu sampai dipukul atau di mana? Iya. Sampai dipukul, dianiaya. Jadi seperti ini, ketika
waktu berjalan hubungan rumah tangga kami itu baik, ada waktunya tidak baik seperti itu. Tetapi suami saya ini adalah seseorang yang istilahnya seringkali kadangkala saya tidak mengerti, kadangkala saya bersikap baik tetapi salah di mata dia. Dan ada satu di mana titik itu kami mengalami suatu fase di mana kami itu tidak mau salah dengan keadaan seperti hari demi hari itu seakan-akan membuat kami sering beda pendapat, sehingga membuat kami itu dari beda pendapat itu seringkali sampai membawa kami ke jenjang pertengkaran hebat, sampai seringkali dia ancam saya, pukul saya, bahkan seringkali saya diancam dengan benar-benar maaf kata, dengan benar-benar tajam, pisau, leher, semuanya itu sudah balik dari leher saya. Dan saya berkata begini, Tuhan, kenapa maksudnya saya mengalami proses ini? Tetapi ketika saya menyadari ini suatu proses di mana saya harus memberi dampak pada dia, karena dia adalah seseorang yang walaupun dia memang latar belakang kehidupannya dia memang sudah lahir dari keluarga karismatik, tetapi keseharian dia itu dia lebih mementingkan kehidupan keduniawian dari jadi teladan seperti itu. Jadi pada waktu itu saya ambil sikap, karena saya melihat kehidupan rumah tangga ini semakin hancur seperti itu. Tapi saya ambil sikap, saya harus cari Tuhan lebih lagi. Seperti itu, saya harus cari lagi, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi pada waktu itu kehidupan saya itu, kalau secara penekanan mungkin itu masa-masa penderitaan. Kalau secara daging itu sudah di batas ketidakmampuan. Seperti itu. Tetapi setiap kali dia pukul saya, setiap kali dia selalu mengancam saya sering bicara sama dia, saya mengampuni dengan hati yang mengampuni. Tetapi saudara, saya rasa ketika saya mengalami proses itu mungkin proses saya itu membuat saya semakin beriman kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya percaya suami saya ini selain dia pukul saya, dia juga tidak memberi saya uang. Jadi puji nama Tuhan, saya ketika mengalami waktu itu saya tidak protes. Artinya saya tidak menuntut banyak kepada dia, menuntut tentang keuangan itu. Jadi seperti itu kehidupan rumah tangga kami. Walaupun kami hidup rumah tangga, tetapi dalam hal keuangan ini kami masing-masing. Dalam hal segala sesuatu kami harus berjuang sendiri-sendiri. Seperti itu. Waktu kami belum bersatu, seperti itu. Intinya ketika keluarga itu bersatu, tentunya berkat itu akan Tuhan selalu berikan. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya temukan benang merahnya di sini. Kenapa terlibat masalah problem dalam keluarga? Ibu Angelin sudah menceritakan tadi. Saya temukan bahwa yang pertama, keluarga ini tidak terbuka satu sama lain. Jadi ada hal yang tertutup. Di dalam keluarga jangan ada yang tertutup, saudara. Apalagi hubungan suami istri. Jangan ada yang tertutup. Jangan menyimpan sesuatu di dalam keluarga. Apalagi itu berbau dengan rumah tangga. Itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Hal ketidakterbukaan ini itu akan berdampak dalam keluarga, ya, berdampak dalam keluarga. Mereka berantem, haleluya, bahkan diancam dengan pisau tadi. Itu hal yang saya katakan hal yang fatal lah. Ini konsekuensinya. Ini ada setiap keputusan yang engkau ambil itu punya konsekuensi. Ketika engkau mulai menyimpan sesuatu kepada istrimu, kepada suamimu, itu ada konsekuensi. Jadi hati-hati. Ibu Angelin sudah alami. Saya lihat tadi Ibu Angelin cerita dengan hati. Ini kesaksian hidup, ini perubahan hidup. Haleluya. Mari bangun keluargamu.
bangun rumah tangga. Haleluya. Komunikasi yang baik. Ini karena kurang komunikasi, kurang keterbukaan, sehingga dampaknya seperti ini. Dan saya percaya lewat kesaksian pribadi Ibu Angelin memberkati saudara secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dalam ruang tanya jawab. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dalam keluarga, dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan mengalami sama seperti Ibu Angelin alami. Nanti kita sama-sama akan memberikan jawaban apa yang kita tahu dan apa yang kita alami, sesuai dengan kesaksian hidup yang Ibu Angelin saksikan tadi. Silakan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara bertanya. Haleluya. Nanti Ibu Angelin kami berikan ruang tanya jawab lewat kehidupan yang penuh dengan proses atau keluarga yang dilanda proses masalah, persoalan. Mungkin ini ada jawaban buat saudara. Karena kita cerita tentang perubahan hidup. Perubahan hidup adalah khotbah yang hidup. Saudara akan temukan jawaban di sini. Yang penting saudara terbuka, tidak ada hal yang tertutup. Haleluya. Karena keterbukaan awal pemulihan. Haleluya. Kami persilakan untuk beberapa menit ke depan saudara bisa bertanya. Bisa saudara bertanya, bisa langsung komentar di bawah. Silakan kami berikan kesempatan untuk saudara bertanya tentang proses hidup yang terjadi dalam keluarga saudara. Mungkin pastor, kita punya suami begini ya, saya punya suami seperti ini, dia sering mabuk, dia sering begini, dia sering begitu. Bagaimana ya pastor? Nanti kami akan memberikan jawaban seperti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami secara pribadi. Dan saya percaya ini sangat efektif untuk membangun keluarga yang bahagia. Haleluya. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah ada yang bertanya di sini, belum? Silakan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa kasih komen di channel ini. Bisa kasih komen. Ini kesempatan buat Bapak Ibu Saudara membangun keluarga. Jadi memang Ibu Angelin lewat ketidakterbukaan itu sampai berdampak seperti itu. Iya. Sambil kita menunggu, Iya. menunggu itu fatal sekali sampai diancam. Iya. Itu ancaman, itu kayak ancaman pembunuhannya sudah. Iya. Pisau seperti itu. Sampai ada di satu titik di mana kami itu sudah saling konsekuensi untuk hidup masing-masing seperti itu. Sudah sempat pisah. Iya, sudah sempat pisah seperti itu. Luar biasa saudara. Ini sudah sempat pisah saudara. Haleluya. Ini jadi jawaban buat saudara atau Bapak Ibu Saudara yang menemukan jawaban. Silakan komentar saudara. Jadi kami berpisah itu selama 8 bulan. Jadi dia pulang ke kampungnya dan saya tetap tinggal di Talaut. Karena pada waktu itu saya tugas di Talaut. Bisa saudara bertanya. Kami masih berikan ruang untuk bertanya. Haleluya. Silakan. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara bertanya. Berikan ruang atau sesi tanya jawab buat penonton yang setia lewat problem hidup atau masalah hidup, kehidupan keluarga dari Ibu Angelin yang nanti kami akan memberikan jawaban. Jadi intinya tadi karena ketidakterbukaan itu punya dampak, punya konsekuensi dalam keluarga Ibu Angelin. Silakan. Oke. Sudah ada yang bertanya? Belum ada yang.
Kami sementara pantau saudara juga dari smartphone ke handphone, dipegang oleh Ibu Angelin secara langsung, supaya kalau ada orang yang bertanya bisa langsung dijawab seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya, saudara silakan tanya. Saudara komentar di bawah, bisa langsung komentar dan bertanya di bawah. Silakan, kami memberikan kesempatan terbuka hari ini. Oke, haleluya. Kalau memang ini memang masalah privat, masalah ya lebih pribadi karena hubungan rumah tangga, haleluya. Mungkin nanti saudara masuk di nomor WA kami, sudah ada di channel kami yang tertulis, sudah ada di live streaming yang ada. Nanti saudara bisa masuk di sana. Kalau yang mau tanya-tanya secara pribadi, silakan. Yang mau didoakan secara khusus, silakan. Haleluya. Dan hari ini atau kesempatan ini, saya mau masuk di doa khusus buat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mau minta didoakan, sekarang yang minta didoakan. Tadi ada sesi tanya jawab dalam proses Ibu Angelin. Sekarang yang khusus mau minta didoakan, itu bisa langsung kasih komentar, siapa namanya, keluarga, tinggal di mana, sakit, penyakit apa yang dia alami. Mungkin kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan bisa berbagi berkat lewat doa buat saudara. Haleluya. Karena doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena Tuhan kita, Tuhan juga yang tidak terbatas. Dia omnipresent, Dia maha hadir. Haleluya. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau minta doakan, silakan langsung komentar. Kami siap sebagai hamba-hamba Tuhan dalam acara rohani ini, talking about life change yang ada, untuk mendoakan saudara. Haleluya. Silakan bisa kasih komentar di bawah. Jadi ibu punya komitmen dengan Tuhan ya, sehingga berjumpa pribadi dengan Tuhan seperti itu ya. Seperti itu. Punya komitmen. Jadi intinya satu, mesti bangun komitmen dengan Tuhan, sehingga mengalami mujizat. Lewat mujizat itu menjadi pengalaman pribadi buat Ibu Angelin, itu bertemu Tuhan. Memang kisah hidup setiap orang berbeda-beda. Ada yang sakit dalam rumah tangga sehingga dia dipulihkan seperti itu. Ada juga yang kehidupan yang hancur, jual diri dan lain sebagainya. Haleluya. Seperti kesaksian Ibu Vira kan, dia seorang yang atau orang rusak, hancur, itu beda-beda ya. Haleluya. Oke, mungkin ada yang sudah memberikan atau minta topangan doa dari ibu siapa? Atau Ibu Susana Cornelius. Susana Cornelius. Oke, nanti saya catat dulu ya, Ibu. Sakit apa? Sakit bersin dan pilek. Oke, Susana Cornelius, dari mana dia? Dari Pontianak. Oke, oh shalom Pontianak, haleluya. Tuhan memberkati Pontianak yang ada. Kalimantan ya kalau Pontianak. Iya, Pontianak, Kalimantan. Bisa kasih komentar di bawah. Nanti kami akan catat dulu satu persatu buat Bapak Ibu Saudara yang mau minta didoakan, baru kami akan doakan sekalian. Tetap dalam program ini karena program ini program yang diberkati oleh Tuhan. Oke. Ada lagi yang masuk belum? Belum ada yang masuk pasti. Kami sementara menunggu
buat Bapak Ibu Saudara yang mau minta didoakan, nanti kami sebagai hamba Tuhan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Karena program ini hadir untuk memberkati. Ketika kita diberkati, untuk memberkati. Haleluya. Ketika kita dipulihkan, ini untuk memulihkan. Sudah ada yang masuk belum? Belum ada yang masuk. Oke. Pada kesempatan ini kami buka masih membuka komentar atau buka ruang doa nantinya. Jadi siapa yang meminta didoakan, silakan langsung komentar nama siapa, sakit apa, dan kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup melakukan hal yang besar lewat sakit penyakitmu. Kami izinkan Tuhan yang berkarya. Bukan kami yang sembuhkan, tapi Tuhan yang berkarya. Maka dari itu kami izinkan Tuhan yang berkarya. Haleluya. Oke. Mungkin Ibu Angelin, untuk khususnya untuk Ibu Susana dulu, Susana Cornelius yang sakit bersin dan pilek yang ada di Pontianak, juga mengalami kelemahan tubuh. Bisa Ibu Angelin langsung doakan secara khususnya buat Ibu Susana yang ada. Oke, silakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini untuk Ibu Susana yang berada di Pontianak. Bapak, Engkau adalah Tuhan penyembuh, Engkau sumber mujizat, dan sampai hari ini mujizat-Mu masih terjadi di muka bumi ini. Dan kami meyakini bahwa setiap penyakit yang Engkau alami, kelemahan tubuh yang Engkau alami lewat penyakit bersin dan pilek, biar disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Tubuhmu sehat sempurna, dari ujung rambut sampai pada telapak kaki, semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memberikan jawaban atas hidupmu. Kami percaya, kami hanya sebagai alat untuk berdoa bagi ibu yang kekasih. Kami percaya setiap jarak yang ada bukan satu penghalang untuk engkau menerima mujizat daripada Tuhan. Dan kami percaya terjadi sesuai dengan imanmu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Dahsyat. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih berapa menit ke depan kami ada di dalam program Talking About Life Change yang ada, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati Tuhan lewat perubahan hidup atau cerita-cerita tentang perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Haleluya. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Angelin, saya langsung kasih secara langsung buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pesan-pesan, silakan. Ya, puji nama Tuhan. Para pemirsa yang menonton Life Change ini, kami percaya ketika keadaan sulit yang engkau alami, mungkin engkau diperhadapkan dengan situasi di ambang kehancuran, rumah tanggamu hampir bercerai. Saya mau katakan malam hari ini, tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan yang memulihkan setiap keadaanmu. Dan saya adalah bukti. Saya sudah berada di ambang kehancuran rumah tangga, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya mengambil komitmen dengan Tuhan, saya cinta Tuhan, saya mengalami pemulihan secara luar biasa. Bukan cuma saya, tetapi suami saya juga mengalami hal yang sama, anak-anak saya. Dan saya percaya ketika engkau mendengar kesaksian saya ini, ketika engkau mungkin mengalami satu
fase di mana kekuatan cinta itu hampir hilang dalam kehidupan rumah tanggamu, sama katakan komitmennya cuma satu, kekuatan cinta. Yang dibutuhkan adalah kekuatan cinta, karena kekuatan cinta yang engkau alami itu dia berdasarkan di atas ketidakmampuanmu, itu yang menciptakan kekuatan cintamu. Artinya ketika power of love yang ada di dalam hidupmu engkau nyatakan di dalam kehidupanmu, mungkin hari ini suamimu, istrimu mengalami suatu situasi, kondisi di mana sangat berat, kondisi di mana dia mengalami tekanan apapun. Saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu tetap ya dan amin, dan itu adalah orang-orang yang melekat yang akan menerima janji Tuhan. Komitmennya cuma satu, terus melangkah bersama Tuhan. Bangun komitmenmu, bangun hubunganmu. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Di batas ketidakmampuan manusiamu, cara Tuhan bekerja secara optimal, secara full time, asal engkau terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Kasih setia Tuhan akan terus bersama-sama dengan hidupmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, kita telah selesai dalam program ini, dan saya percaya Selasa depan dengan kesaksian yang berbeda, dengan perubahan-perubahan hidup yang berbeda. Saya percaya saudara menunggu dalam channel ini jam 7 malam. Selasa depan jam 7 malam. Haleluya. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.